Oke guys, ya selamat beraktivitas ya untuk Anda semua di kesempatan yang baik ini ya. Dan kembali di Asas Media Channel ya, dan kali ini akan membahas seputar review ya. Review program Zara untuk broadcasting radio ya. Dan ini untuk tampilannya ya. Untuk tampilan ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada beberapa menu, ada file, edit, view, jingle, playlist, media, tools, kemudian programs, help ya. Kemudian ada di toolbarnya ya. Itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oh ya, mungkin untuk fungsi-fungsi dari menu tersebut dibahas di sebelah pojok kanan atas ini ya teman-teman ya. Itu bisa diklik, bisa kalian lihat ya. Dan untuk kesempatan kali ini akan membahas hanya seputar interface-nya ya, atau tampilan-tampilannya ya. Dan kita mulai saja ya. Teman-teman di sini bisa bisa mendownload Zara Radio secara gratis ya. Bisa dicari di internet Zara Radio ya, ini. Oke. Oke ya. Dan kalau untuk teman-teman ya yang berkecimpung di dunia broadcasting ya, jangan lupa kalau Zara ini adalah rekomendasi dari saya pribadi ya, karena bangunan Zara ini cukup mudah, tetapi di samping itu ada beberapa kekurangan ya, ataupun kelemahan dibandingkan dengan program-program untuk broadcasting radio lainnya ya. Ya, oke. Langsung saja ya, saya kupas ya. Ini hanya mengupas tentang interface-nya saja dulu ya. Untuk yang lain-lain seperti menu file ya, menu file kemudian edit, yang lain itu kita akan bahas di video berikutnya ya. Pokoknya jangan sampai terlewatkan dengan video-video terbaru ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Asas Media ya. Oke, langsung saja ini ya. Ketika kalian buka program Zara ya, ketika kalian buka program Zara itu tampilannya akan seperti ini ya. Dan ini merupakan file-file yang sudah diprogram ya. Dan jika teman-teman belum ada program, ini semuanya akan kosong ya, atau tampilan putih semua ya, tanpa ada file-file lagunya ya. Oke, langsung kita menuju ke bagian sebelah kiri ya. Di sini ada yang namanya on the air, now playing ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menentukan bahwa file ini sedang di-play atau mengudara ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada remaining time. Ini artinya durasi dari file tersebut ya. Kemudian di sini ada bar audio, channel sebelah kiri dan channel sebelah kanan ya. Dan kemudian di sini ada end time. End time ini maksudnya adalah file ini habis di waktu pukul 19.04.23 detik ya. Dan untuk durasi totalnya kita bisa cari di kolom sebelah sini ya, di kolom song title ya. Sini An-Nabawi ya Yasidar Rasul. Nah, ini.
Di sini muncul length ya, atau durasi 0508 ya. Nah, jadi teman-teman kalau pas waktu mau on air atau mau open mic, ini habisnya kapan, kemudian tinggal berapa menit lagi untuk menuju end time, untuk menuju habis gitu ya. Di sini ada semua ya. Oke. Lanjut lagi kita ke bagian tengah ya, ini ya. Ini indikator untuk volume ya, master volume ya. Untuk master volume begitu. Dan untuk teman-teman bisa dilihat di sini ya. Master volume di komputer ini hanya setengah ya, tetapi di setting di Zara itu harus penuh. Mengapa? Karena jika kedua-duanya full penuh, maka speaker akan terlihat sember, terdengar sember gitu ya, suaranya pecah-pecah gitu. Nah, untuk amannya teman-teman bisa setting di 50% untuk master komputer, untuk volume mixer, kemudian untuk bisarannya bisa di fullkan audionya ya. Oke, kemudian di bagian kanan sendiri ya, di sini ada kolom next ini ya. Next ya, bisa teman-teman artikan sendiri, next itu selanjutnya ya. Dan ini next di sini yaitu ketika file ini habis ya, ketika file ini habis, ini tinggal 40 detik lagi, maka akan ngeplay file ini ya, Bio 7 ya. Kita tunggu saja ya. Kurang 27 detik lagi. Oh ya teman-teman, untuk di kolom yang bagian bawah ya, di sini ada 3 warna kursor ya. Yang merah, hijau, kemudian yang biru ya. Yang merah yaitu untuk now playing. Kemudian yang hijau adalah untuk next ya, untuk next file selanjutnya. Nah, kita tunggu. Nah, ya. Bisa teman-teman perhatikan ya. Waktu habis, kemudian next play Bio 7. Nah, kemudian di next lagi, ini ya, lagi next. Ini nanti ketika file ini habis akan ngeplay ini ya. Nah, ya kembali ke kursor yang warna 3 tadi ya. Untuk yang merah yaitu untuk now playing, kemudian untuk yang hijau ini ya, hijau. Untuk yang hijau yaitu untuk nextnya ini ya. Jangan sampai terlupa ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk yang biru yaitu untuk kursor mouse saja ya. Ketika misalkan next adalah game media, kemudian berubah pikiran mau dipindah ke bagian mana, kita cuma double klik saja ya, misalkan ini. Nah, kita double klik saja, maka akan berganti ya, gitu. Mungkin di sini teman-teman sudah paham ya, dan semoga saja cepat paham ya. Oke, lanjut lagi ya, kembali ke bagian kolom yang tengah ya. Di sini ada kumpulan-kumpulan file ya, kumpulan-kumpulan file lagu yang siap diputarkan ya. Dan di sini ada tulisan total length ya, artinya dari 1 2 3 4 5 sampai dengan 18 ini ya. Sampai dengan 17. Oh, sorry. Sampai dengan 17. Panjang totalnya yaitu 1 jam 30 detik 30 menit 9 detik 5 sekon begitu ya. Oke, dan kemudian di sini ada yang namanya delete on play ya, atau hapus saat memainkan ya. Dan kemudian di sini ada loop ya. Kalau loop di sini kita klik, di sini akan berputar ya, akan berputar satu lagu begitu ya. Kemudian ketika ini diklik nanti akan
terhapus secara otomatis begitu ya. Oke, iya. Kembali di bagian sini lagi ya. Dan di sini ini ada yang namanya track ya. Ini track artinya seperti sequence ya atau timeline ya di sini ya. Tapi di sini hanya muncul cuma indikatornya saja ya, dan sayang sekali ya. Dan salah satu kelemahan Zara yaitu untuk track indikator lagunya di sini tidak ditampilkan apa namanya ya, waktu ya, waktu. Jadi kita hanya perkiraan saja, semisalkan ini kita mau dibalikan kembali, kita harus mengira-ngira sendiri ya, begitu. Mengira-ngira sendiri waktu yang kira-kira akan di flashback lagi ya. Dan untuk waktunya itu bisa dilihat di sini ya, remaining time. Jadi hanya perkiraan saja ya, begitu teman-teman. Oke ya, lanjut lagi. Setelah di bagian kolom playlist lagu ini ya, di sini ada tombol ya atau tool yang untuk ya, kita coba saja ya. Oke ya, ini contoh ya, ini adalah untuk kursor ya, untuk memindahkan salah satu lagu yang kita sorot di sini ya. Misalkan saya sorot ini ya, kita coba dipencet yang bagian atas ini ya. Oke, dan kita pencet, itu bisa memindahkan satu apa namanya, satu baris ya. Kita pencet lagi, itu akan naik ke atas satu baris lagi ya. Kemudian yang paling atas sendiri ini ya, kita pencet lagi. Nah, ini akan langsung ke bagian atas sendiri ya. Kalau di keyboard itu bisa diartikan sebagai backup gitu ya, atau untuk memindahkan ya salah satu file lagu yang ada di sini yang mau dipindahkan ya. Dan ini fungsinya juga sama, yang arah ke bawah ya. Nah, ini bisa dipindah-pindah ya, satu baris ya. Tapi kalau yang ini bisa langsung ke bagian atas ya, ke bagian bawah ya, atau back down ya kalau di keyboard ya. Kita coba. Nah, itu. Ini akan pindah ke bagian bawah dari playlist tersebut ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman di sini jelas paham ya. Oke, lanjut lagi. Oh iya, atau untuk teman-teman yang nggak terlalu ribet menggunakan ini ya, bisa langsung di drag saja. Misalkan di sini ya, langsung di drag saja. Nah, begitu ya. Itu malah lebih praktis menurut saya ya. Atau juga tergantung dari teman-teman sendiri ya, mau menggunakan kursor ini atau langsung di drag di playlistnya ya, seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Di bagian bawah sendiri di sini ada toolbar ya, ada play, ada stop, ada pause, kemudian di sini ada next ya. Di sini ada rewind, di sini ada forward, di sini ada stop after current ya, dan di sini ada talk over ya. Kita bahas satu persatu ya. Di sini ada play ya. Di sini ada play, misalkan lagu tersebut kita stop, itu pasti akan stop ya. Tetapi dan perlu diingat teman-teman bahwa kalau stop di sini itu ada transisinya ya. Ya. Bisa dicerna ya. Misalkan kita pencet di sini stop ya, di sini stop itu jadi ada fade out-nya lagunya tersebut ya. Tetapi kalau untuk pause di sini ya, itu langsung apa namanya, langsung terstop atau terhenti secara langsung gitu ya, tanpa ada fade out-nya ya. Kita coba ya di sini. Nah ya, bisa teman-teman dengarkan ya, di sini stop, kemudian di sini kita play lagi.
Di sini lagunya Titik Puspa ya. Kita play. Nah. Oke ya, bisa di perbedaannya ya. Ini saya akan ini lagi kupu-kupu malam ya. Saya stop. Akan terdengar ya, itu ya. Kita play lagi. Jadi kalau stop itu ada transisinya ya, atau fade out-nya ya. Tapi kalau untuk pause ini akan langsung terhenti ya. Kita coba. Nah, itu ya. Bisa teman-teman dengarkan sendiri ya. Oke. Dan mohon maaf sekali ya karena ini lagi on air ya. Ini lagi on air, saya tidak bisa menggunakan beberapa toolbar ini ya. Karena ini sifatnya memutar balik ya, dan juga ini untuk maju gitu ya. Paling ini next, dan kalau next ini kita klik, itu akan memunculkan lagu yang di kolom next ini ya. Jadi misalkan teman-teman di sini durasinya terlalu lama, langsung klik next saja ya. Next diklik, akan memulai lagu ini ya, yang ada di kolom next ya, atau yang warna hijau ini ya, warna hijau ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang terakhir, oh ini ada satu lagi ya. Untuk yang satu lagi di sini ada stop after current ya. Jadi kalau teman-teman di sini kita klik, lagu yang sedang playing di sini, lagu yang sedang diputar di sini nanti otomatis akan berhenti secara otomatis ya, tanpa kita mengetik atau tanpa kita memencet tombol stop ini ya. Dan artinya kalau stop otomatis, di bagian next ini akan kosong ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mengaktifkan ini stop after current ya, stop after current ini, dan kemudian di kolom next ini nanti akan kosong atau tidak ada lagu untuk diputar selanjutnya ya. Kita coba. Ini saya klik. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi di sini kosong ya. Nah, untuk memunculkan kembali next lagu selanjutnya, karena di sini kursornya yang hijau kan hilang ya teman-teman ya. Di sini hilang, kita bisa double klik saja lagu yang akan selanjutnya diputarkan ya. Kita double klik. Nah, di sini akan muncul next ya, lagu selanjutnya yang akan diputar ya. Begitu ya teman-teman ya, semoga paham ya. Dan yang terakhir ini adalah talk over ya. Fungsi di sini talk over yaitu ketika kita open mic, lagu yang kita putarkan ya akan menjadi back sound begitu ya. Dan itu bisa diatur di bagian tools. Di bagian tools ya. Kemudian option, dan di sini ada talk over ya begitu ya. Dan untuk yang lain-lain kita bahas di video yang selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini ya teman-teman ya. Nah, kembali di fungsi tombol talk over. Di sini ketika kita pencet ya, atau ketika kita klik tombol ini, lagu tersebut akan menjadi backsound ya, atau volumenya akan menjadi kecil ya. Kita coba. Ini saya volumenya full penuh ya. Kemudian saya klik. Nah, itu ya. Akan menjadi kecil suara volumenya ya. Nah, kita klik lagi. Kita lepas lagi. Nah, itu ya. Atau jika teman-teman males menggunakan mouse ya, itu bisa menggunakan tombol keyboard yaitu T ya, tombol T ini. Tetapi harus secara ini aktif ya,
harus aktif ya. Dan ketika misalkan kita membuka satu jendela ini ya, kan seharusnya tidak aktif ya, itu tidak akan bisa ya. Kita coba. Ini seharusnya aktif ya, sudah aktif. Kita pencet T, nanti akan talk over sendiri. Nah, itu ya. Dan kalaupun teman-teman lupa ya, di sini buka jendela yang lainnya, itu tidak akan bisa ya teman-teman ya. Itu tidak akan bisa ya. Begitu. Oke, dan semoga di sini paham ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya yaitu di sini ada beberapa tombol ya, ini ya. Tombol di sini itu maksudnya di sini adalah jingle ya. Ini ada nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini bisa untuk memutar jingle secara langsung ya. Dan juga di sini jinglenya ada 10 apa namanya ya, 10 rak lah ya. Kita katakanlah 10 rak di sini. Bisa dipilih ya. Tergantung dari settingan yang akan dimasukkan ya. Dan untuk cara setting jingle ini itu bisa di bagian jingle ya di sini ya. Oke, dan itu nanti kita akan bahas satu persatu di menu yang lain ya. Oke, di video yang lain maksud saya ya. Oke, dan ini bisa dipilih rak, ini adalah yang nomor 2 ya. Ini yang nomor 2, isinya yaitu seperti ini. Dan saya pilih yang nomor 1, itu akan berbeda ya. Dan penggunanya ini hanya tinggal mengeklik saja ya, mengeklik nomor urut angka tersebut ya, atau bisa menggunakan tombol keyboard yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, seterusnya. Tergantung dari isi jingle tersebut yang akan diisi ya. Misalkan ini saya akan pilih rak yang nomor 2 saja ya, yang jingle ini. Ini bisa kita pakai mouse, tinggal diklik saja. Nanti jingle tersebut akan berbunyi ya. Nah, itu ya. Bisa teman-teman dengarkan ya. Oke, dan sekali lagi saya pencet tombol di sini ya. Ini tanpa menggunakan mouse ya. Saya pencet angka 1. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jika jinglenya diklik ya, atau dipencet nomor urutnya, akan muncul kolom atau jendela dialog seperti tadi ya. Begitu, sangat mudah sekali untuk cara ya. Dan yang terakhir yaitu di sini ada dua jendela ya. Di sini bisa kita katakan di sini sebagai explore dari komputer kita yang berisikan lagu-lagu ya. Di sini bisa banyak sekali ya lagu-lagu di sini. Dan alangkah baiknya untuk teman-teman jika menggunakan explore ini ya, di sini bisa dicari yang misalkan banyaknya itu maksimal 20 saja ya kalau menurut saya ya, karena di sini banyak banget ya. Ini isinya komputer kita ya. Di sini bisa banyak banget ya. Misalkan kita buka ini ya kan, harus satu persatu ya. Itu banyak sekali teman-teman, begitu ya. Nah, kalau menurut saya itu lebih baik menggunakan explore Windows saja ya. Di sini tinggal di drag saja. Misalkan kita memilih lagu ini, tinggal di drag saja. Nah, di sini akan langsung menjadi playlist. Begitu, teman-teman ya. Oke. Nah, misalkan teman-teman di sini kok bukannya banyak banget ya di sini ya. Ini kan harus mencari banyak banget gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan menu view, kemudian update tree di sini ya, untuk memperbarui
explore kita ya. Kita tinggal klik saja, nanti akan otomatis menutup sendiri ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya, dan yang terakhir di sini ada yang namanya event. Event di sini maksudnya bukan event untuk IO, bukan ya. Maksudnya di sini yaitu event di sini adalah suatu file lagu ataupun iklan-iklan ya, yang sudah disetting waktu-waktunya begitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada beberapa tombol play event, kemudian discard event, kemudian di sini enable event, di sini ada schedule event begitu ya. Dan kita kupas satu persatu, cuma 4 saja ya. Di sini ada play event. Misalkan ini waktunya 19.50 ya. 19.50 dan waktu di sini menunjukkan 20.06. Kita akan memutar ini, tinggal di play saja, play event ya. Nah, itu akan langsung ya, tetapi itu akan memutus kita akan memutus file tadi yang lagi diputar begitu ya, atau akan memotong lagu yang sedang diputar di on air ini ya, yang lagi diputar ini ya. Kemudian yang discard event itu akan menghapus event tersebut ya. Misalkan ini 20.02 kita hapus. Nah, itu akan terhapus ya. Jadi nanti di jam 20.07 akan memutarkan iklan Gmedia ini ya. Karena di sini tersetting 20.10. Setelah 07.08 ya, itu nanti akan terputar menurut jadwal yang sudah diatur di sini begitu ya teman-teman ya. Dan kemudian di sini ada enable event ya. Misalkan ini kita klik di sini akan muncul warna merah dengan tulisan upcoming event. Maksudnya di sini nanti akan terputar otomatis event tersebut ya. Di jam 20.10 ada Gmedia, kemudian jam 20.11 ada Bio7 ya, nanti akan terputar secara otomatis begitu ya event-event tersebut di sini yang sudah disetting, yang sudah disimpan ya. Dan jika teman-teman diklik ya, ini artinya tidak aktif ya, event tersebut tidak aktif, jadi akan mati begitu ya, tetapi waktunya akan terus berputar begitu ya teman-teman ya, akan terus berputar tetapi tidak memutar otomatis begitu. Dan untuk setting event tersebut bisa teman-teman setting di schedule event ya, ini diklik saja. Nah, di sini banyak sekali event-event yang sudah tersetting begitu ya, menurut waktu ya, begitu ya teman-teman ya, menurut waktu. Kemudian ada prioritas, maksimal tunggu ya, kemudian hari-hari ya, dan di sini ada new, modify, delete, ada expire, open, save, oke, cancel begitu ya. Dan untuk setting event ini akan dibahas di video yang selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel Asas Media ini ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ini hanya interface atau user interface program Zara Radio Broadcast ya, gitu. Oke, terima kasih teman-teman, dan tetap salam sehat ya, tetap semangat sehat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe Asas Media Channel. Terima kasih, tetap semangat.